Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, para pemirsa dimanapun berada yang saya muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dilindungi Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kultum subuh ini saya akan memberikan mutiara ilmu yang ke-16. Yang kita ambil adalah surah Al-An'am ayat 151, 152 dan selanjutnya. Di mana di situ Allah menerangkan, Allah mewasiatkan kepada manusia itu 10 macam. Jadi kalau ini berarti kajian kita ini berlanjut. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atslu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah Muhammad. Allah berfirman, katakan Muhammad pada umatmu, ta'al, sini, ta'al itu kesini kamu. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Di sini kamu, saya bacakan kepadamu apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini perintah ini karena orang-orang musyrik itu sebelumnya itu selalu berbuat semaunya saja, mengharamkan apa yang dilarang oleh Allah, mengharamkan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian apa-apa yang dilarang oleh Allah itu dia kerjakan, melanggar dia. Jadi yang haram dihalalkannya, yang halal diharamkannya. Jadi kata Allah, yang berwenang untuk menentukan yang haram yang halal itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakan kepada umat Muhammad, nih ada 10 macam perkara yang kamu ikuti dalam melangsungkan kehidupan kita ini. Yang pertama, kata Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 151 itu, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu menserikatkan Allah dengan sesuatu. Jangan kamu melakukan dosa syirik. Nah, kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya dosa syirik itu adalah sangat besar. Bahkan di dalam surah Az-Zumar ayat 65 Allah katakan, jika kamu melakukan dosa syirik itu, maka akan terhapuslah semua amalmu dan kamu akan rugi, kata Allah. Kita sudah capek-capek beramal, siang malam kita pergi beramal, tapi karena kita melakukan dosa syirik, mempercayai kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, habis amalan kita, para pemirsa sekalian. Apa contohnya itu, Pak? Nah, contohnya kita memakai jimat diletakkan di muka rumah, diletakkan ke belakang rumah, kedai kita supaya laris, diletakkan di sini jimat-jimat tadi, itu syirik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perbuatan syirik itu yang kita kerjakan itu meramal-ramal nasib. Meramal-ramal nasib. Nah, itu kamu nanti itu suami kamu ini, istri kamu ini, duluan pula dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya dosa syirik. Orang yang melakukan dosa syirik itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama adalah jangan melakukan dosa syirik. Yang kedua,
Wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tuamu hendaklah kamu berbuat baik. Jadi tersimpan di sana sesuatu, jangan durhaka kepada ibu bapakmu. Nah, jadi dalam ayat ini perintah, tetapi intinya di sana jangan berbuat durhaka kepada ibu bapakmu, berbuat baiklah. Nah, karena apa? Ibu bapak kita itulah yang melahirkan kita ke dunia ini. Dalam kehidupan sekarang ini berapa banyak orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Ya. Kalau di negara-negara barat, orang tuanya yang sudah tua itu dititipkannya Pak di panti jompo. Tinggallah di situ, ya. Anaknya paling-paling datang sekali sebulan, sekali 3 bulan. Nah, Islam tidak membuat seperti itu. Agama kita menyuruh supaya kita merawat, memberikan nafkah kepada orang tua kita, apalagi orang tua yang sudah lanjut usia. Pendengarannya sudah mulai berkurang, matanya pun sudah kabur, ya, pendengarannya pun sudah tidak akur, kulitnya pun sudah kendur, semuanya ada persoalan. Itulah ujian untuk kita merawat orang tua kita. Ya, kita lihat di dalam sejarah bagaimana seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, dia tinggal di Yaman, ya, merawat ibunya yang lumpuh dan buta. Nah, dia tinggal di Yaman. Kalau sekarang Yaman itu negara Sudan, Bapak Ibu sekalian. Dia Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang kena penyakit sopak. Di badannya itu putih-putih. Tapi dia tetap sabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia merawat ibunya, bagaimana dia berbuat baik kepada ibunya yang sudah tua dan lumpuh dan buta itu. Ibunya pun berkata kepada sang anak, "Wahai Uwais, umur ibu ini rasanya tidak lama di atas dunia ini, nak. Ibu ingin menunaikan ibadah haji ke tanah suci, nak. Bisakah kamu membawa ibu ke sana, membawa saya ke sana?" Kata Uwais Al-Qarni, insya Allah. Terbayanglah oleh Uwais, dengan apa saya membawa ibu saya ke sana. Onta tak punya, harta tak punya. Dia hanya mengembalakan ternak orang lain. Dia hanya mengambil upah daripada ternak orang lain. Uang-uang yang didapat dari hasil pengembalaan ternak itulah yang dia beli oleh Uwais Al-Qarni itu satu anak domba. Ada yang mengatakan domba, ada yang mengatakan sapi. Nah, domba tadi dibeli yang kecil, uangnya cukup hanya untuk membeli yang kecil. Dibuat kandangnya di atas bukit. Malam sore sudah diantarkan, dipikulnya lah anak domba tadi. Setiap hari seperti itu. Sehingga orang lain mengatakan, Uwais Al-Qarni ini gila ini, kata orang. Ini ada tempat yang datar kok diantarkan ke atas bukit. Ternyata Uwais Al-Qarni itu adalah melatih ototnya. Supaya nanti datang musim haji, dia akan menggendong ibunya berjalan kaki ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan perkembangan kehidupannya, lama-lama anak domba sudah mulai besar, dari hari ke minggu, minggu ke bulan sudah mulai besar, otot-otot daripada Uwais Al-Qarni sudah kuat untuk memikul ibunya. Jadi dia beli domba itu gunanya apa? Untuk sebagai latihan fisik nanti membawa ibunya pergi ke tanah suci. Para pemirsa yang berbahagia, akhirnya dibawanya lah ibunya, digendongnya lah ibunya yang buta, yang lumpuh tadi berjalan kaki ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Para sejarawan tidak menceritakan berapa lama dia berjalan kaki, tapi telah sampai dia menunaikan ibadah haji, sampai dia tawaf di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dekat Ka'bah. Dia pun berdoa lah Uwais Al-Qarni yang tadi saya katakan dia kena penyakit sopak. Wahai Allah, ya Allah,
ampunilah dosa ibu saya ini ya Allah. Ampunilah ya Allah dosa ibu saya ini ya Allah. Apa kata ibunya? Wahai Uwais, kenapa dosa ibu yang kamu minta diampuni? Kenapa tidak dosa kamu? Kata Uwais, ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu terletak kepada ridha kedua orang tua. Jadi kalau dosa ibu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan saya akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Penyakit yang diderita oleh Uwais Al-Qarni sembuh total, Pak. Sembuh total, cuma yang tinggal lagi ada satu bintik putih dekat tangannya ini dan dekat tengkuknya itu, Pak sekalian. Itu sebagai tanda saja, sebagai tanda itulah dia Uwais Al-Qarni. Bapak sekalian, setelah selesai menunaikan ibadah haji, diantarkannya ibunya pulang. Sampai di rumah, dia pun mohon pamit kepada ibunya, wahai ibu, saya ingin berjumpa dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah Al-Munawwarah. Tolonglah ibu, saya akan carikan orang merawat ibu sementara saya pergi menjumpai Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia pergilah menjumpai Nabi di kota Madinah. Tapi sayang pada waktu itu dia tidak berjumpa dengan Nabi, dia hanya berjumpa dengan istri Nabi, Siti Aisyah. Ya, kata Siti Aisyah, Rasulullah tidak di rumah, dia pergi berperang. Tidak tahu kapan pulangnya. Akhirnya dengan kesedihan dia pun pulang kembali ke tempat ibunya. Dia bilang sama Siti Aisyah, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah pada akhirnya nanti Siti Aisyah menyampaikan salam itu kepada Rasulullah ketika Rasulullah sudah pulang dari peperangan. Rasul pun menyampaikan kepada para sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib bahwasanya Uwais Al-Qarni itu, siapa kamu nanti berjumpa, kapan-kapan kamu berjumpa dengan beliau, datangi beliau dan jabat tangannya, mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kamu, karena Uwais Al-Qarni itu adalah doanya sangat mustajab. Kenapa? Karena baktinya kepada ibunya. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya sampailah nanti akhirnya Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Begitu banyak orang mengantarkan untuk menyolatkannya, mengantarkannya sampai ke kubur, yang orang-orang pun pada heran. Yang mengantarkan itu orang-orang lain sekitarnya tidak kenal siapa orang ini. Ternyata yang mengantarkan itu malaikat, ya, penjaga langit turun mengantarkan jenazah Uwais Al-Qarni sampai ke kuburan. Apa amalannya? Amalannya berbuat baik, memuliakan orang tuanya, memuliakan ibunya. Ini pelajaran kepada kita para pemirsa sekalian. Ingin hidup kita bahagia, ingin hidup kita menjadi berhasil, tolong muliakan orang tua kita. Jika kita memuliakan orang tua kita, hidup kita akan menjadi bahagia, hidup kita akan diangkat kepada yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita durhaka kepada orang tua, hukuman Allah pun akan sampai kepada kita. Dua sajalah dulu kaum muslimin dan muslimat sekalian. Dua baru wasiat Allah kepada manusia. Yang pertama, jangan melakukan dosa syirik. Yang kedua, jangan durhaka kepada ibu bapak, alias berbuat baiklah kepada ibu bapak kita. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan kita sampaikan kajian yang nomor 3 dan nomor 4 dan seterusnya. Demikian, perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.